Batik? Kok diklaim Malaysia? Halo guys, balik lagi di channel Bernard bersama host kalian, Bernard. Kemarin gue ada bikin video tentang batik yang gue bilang kalau batik itu nggak usah diperdebatkan lah asalnya dari Indonesia atau Malaysia. By the way, kalau kalian belum nonton video itu, boleh nonton videonya di sini. Dan video itu banyak banget kontroversi dengan komen-komen yang nggak setuju sama gue. Ya, sekali lagi gue pengen minta maaf kalau gue ada salah kata di video itu, karena video itu adalah pure dari opini gue pribadi, berdasarkan apa yang gue cari dan apa yang gue ngobrol sama teman-teman gue yang ada di Malaysia. Sekali lagi, gue buat video itu karena opini pribadi gue, dan ya gue tahu gitu pasti ada banyak yang nggak sepemahaman sama gue, makanya gue buka kolom komen dan aktif berdiskusi sama kalian. Karena mungkin dari video itu kurang lengkap, makanya gue coba menjelaskan ulang apa yang gue maksud di video itu, beserta info-info tambahan yang gue cari, kenapa batik itu ternyata ditetapkan sebagai warisan UNESCO untuk Indonesia, bukan Malaysia. Jadi permasalahan di video kemarin adalah terletak pada ketidaklengkapan penjelasan gue tentang video itu. Yang gue maksud di video itu adalah bahwa budaya yang umurnya sudah sangat tua, yang lebih tua daripada pembentukan sebuah negara yang mengklaim budaya itu ada, itu ya sebenarnya kita nggak bisa ngomong budaya itu asalnya spesifik dari negara mana. Tapi yang gue maksud adalah berdasarkan opini pribadi gue, bahwa budaya itu seharusnya diklaim oleh suatu suku bangsa, bukannya sebuah negara. Karena again, yang punya suatu budaya adalah suatu suku bangsa, khususnya batik. Tapi ya lagi-lagi, gue tahu dilemanya. Kalau misalkan suatu budaya itu dipatok cuman ke satu suku bangsa, di mana suku bangsa ini udah menyebar ke berbagai negara, ya nanti bakal susah gitu buat UNESCO ngedata apa-apa aja budaya dari suatu negara spesifik. Dan itu bakal amat sangat susah untuk mendata warisan budaya untuk negara tertentu. Nah, dalam konteks asal-usul, gue sepenuhnya setuju 100% kalau budaya batik itu asal dari Jawa, dari suku bangsa Jawa. Udah ada sejarahnya banyak tercerita dari zaman kerajaan Majapahit, bahkan sampai nama batik sendiri pun berasal dari bahasa Jawa, yaitu amba yang berarti menulis dan nitik yang artinya titik. Tapi ya di video kali ini gue mencoba untuk mencari lagi alasan mengenai kenapa batik ini dipilih sebagai warisan budaya Indonesia. Karena gue rada nggak srek gitu sama alasan yang bilang karena Jawa itu ada di Indonesia. Sedangkan pada zaman itu ya belum ada gitu negara-negara kayak Indonesia atau Malaysia. Menurut gue itu adalah basis yang masih kurang kuat untuk bilang budaya itu merupakan warisan dari satu negara. Jadi gue coba lihat mendalam lagi soal hal ini. UNESCO udah netepin batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya, lisan, dan non-bendawi, Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, pada tanggal 2 Oktober 2009. Nah, basis UNESCO untuk memilih batik sebagai warisan budaya Indonesia, bukannya Malaysia, ternyata karena bukti sejarah, terus keberlanjutan tradisi, dan makna sosial budaya yang kuat di Indonesia. Nah, cara UNESCO untuk mengkaji apakah suatu budaya itu masuk ke dalam suatu warisan budaya dari negara diatur dalam Konvensi 2003 untuk perlindungan warisan budaya tak benda. Intinya, UNESCO bakal pertimbangin hal-hal ini untuk warisan budaya tak benda. Yang pertama, terus-menerus diciptakan oleh komunitas dan kelompok. Yang kedua, memberikan rasa identitas bagi suatu kelompok tertentu. Yang ketiga, mempromosikan penghormatan pada keragaman budaya. Yang keempat, diturunkan dari generasi ke generasi, dan juga masih banyak lagi. Nah, jujur, perlindungan kenapa batik itu dipilih sebagai warisan budaya UNESCO untuk Indonesia bukan Malaysia, itu nggak didisclose. Karena rapatnya itu memang tertutup. Tapi dari apa yang gue lihat adalah karena kita mempunyai akar budaya yang sangat kuat dan kita terus melestarikan budaya itu sampai sekarang. Nah, poin keempat tadi yaitu diturunkan dari generasi ke generasi adalah faktor yang mungkin membuat Malaysia itu nggak masuk dari nominasi warisan budaya batik itu. Karena batik sendiri di sana itu ternyata baru mulai populer sejak tahun 1970-an. Karena pemerintah pada saat itu mulai sadar akan pentingnya warisan budaya nasional Malaysia. Artinya adalah sempat ada kekosongan waktu di mana batik itu sebenarnya nggak digunakan sama sekali di Malaysia karena nggak populer. Dan ini beda banget sama Indonesia yang sejak kemerdekaan itu batik mulai populer karena udah ditetapin sebagai warisan budaya nasional, dan penggunaannya itu kemudian menyebar sampai keluar Pulau Jawa. Makanya kita kenal juga ada namanya batik Banjarmasin, namanya batik Papua, karena udah mulai menyebar dan berasimilasi ke kultur-kultur lain yang ada di Indonesia, bukan hanya Jawa aja. Jadi berdasar hal itulah kenapa UNESCO memilih warisan budaya batik jatuh kepada Indonesia, bukan negara-negara lain. Karena secara akar budaya memang bangsa Jawa memang sudah banyak banget di Indonesia yang populasi hampir 100 juta, dan karena itu pelestariannya amat sangat kuat. Dan ini bukan gue cuma asal ngomong, karena memang ada karya sastra Jawa yang namanya Serat Centini yang umurnya itu udah 200-an tahun lamanya, itu bercerita tentang gimana adat istiadat Jawa dan bagaimana adat istiadat itu terus dilestarikan sampai ke anak cucu mereka.
Tapi ya balik lagi, menurut gua ada baiknya kalau kita tetap tahu kalau di Malaysia itu memang benar ada batik. Dan batik di Malaysia memang udah ada karakteristiknya sendiri, karena memang sudah berasimilasi dengan kultur yang ada di sana. Terus ada lagi nih, yang nggak setuju gimana dengan cara gue ngungkapin kata serumpun. Nah, sebenarnya maksud kata serumpun itu adalah gimana Indonesia dan Malaysia sebagai negara tetangga itu mempunyai sharing budaya yang mirip. Dari makanan, pakaian, tradisi, dan sebagainya. Tapi mungkin dalam konteks video itu, yang ngomongin tentang batik, yang asalnya dari Jawa, memang mungkin banyak suku Jawa sendiri yang nggak setuju kalau diri mereka disama-samain dengan orang Jawa di Malaysia. Dan itu gue ngerti. Kenapa? Karena ini banyak terjadi juga sama suku-suku lain yang ada di dunia. Misalnya Tiongkok, yang dimana dia punya banyak suku. Salah satu suku terbesar dari Tiongkok adalah suku Han. Dimana salah satu kelompoknya itu suku Minang, atau kita kenal biasa dengan Hokkien di Indonesia, itu mulai migrasi besar-besaran ke Indonesia sejak tahun 1700-an. Nah, setelah ratusan tahun lamanya tinggal di Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya, mereka tuh mulai berasimilasi dengan kebudayaan setempat dan akhirnya jadi cenderung meninggalkan budaya-budaya yang mereka bawa dari Tiongkok. Bahkan setelah ratusan tahun lamanya, mereka lebih memilih untuk dipanggil sebagai suku bangsa di Indonesia ketimbang suku bangsa di Tiongkok, karena memang udah terpisah akar kebudayaannya. Dan sebalik lagi, suku Tiongkok di Cina itu nggak ada tuh mengakui suku bangsa yang udah menyebar ke berbagai negara di dunia itu sebagai suku bangsa mereka. Nah, balik lagi nih, ini mirip sama suku Jawa di Malaysia yang udah akulturasi sama suku-suku lainnya di Malaysia. Karena yang kita tahu ya, suku Melayu di Malaysia itu kalau di Indonesia ya dianggapnya suku-suku yang berbeda gitu, kayak suku Jawa, suku Bugis, suku Batak, dan sebagainya. Sedangkan di Malaysia mereka mencampur jadi satu. Dan karena hal itulah budaya suku Jawa di sana menjadi berkompetisi dengan suku-suku yang lain, jadi nggak dominan. Ya, sebenarnya gitu aja sih. Ini cuma penjelasan dari video batik yang kemarin beserta tambahan argumen dari gue sedikit tentang apa yang gue maksud dari video itu. Sekali lagi, kalau mungkin kalian ada nggak setuju sama gue, mungkin kalian bisa coba komen di kolom komentar lagi dan diskusi sama gue, karena gue suka banget dengan diskusi-diskusi sehat kayak gini. Anyway, jangan lupa like, comment, subscribe. See you guys in the next videos.